saya Rizky Farel. And it's time to Ramadan story. Jadi di sini gue mau berbagi cerita tentang bulan Ramadan. Tradisi unik, yang nggak unik sih, ini sebenarnya umum. Jadi paling biasanya sebelum kita puasa gitu-gitu, kita biasanya ziarah dulu. Biasanya keluarga aku terakhir kita kayak ke Purwokerto bareng-bareng, karena mungkin yang tua-tua udah di sana, banyak banget orang tua di sana. Jadi kita yang nyamperin ke sana, terus kita ziarah bareng-bareng pakai nyewa bus gitu, saudara-saudara rame-rame kita pindah-pindah tempat ziarah-ziarah di situ. Terus apa lagi ya? Itu sih paling yang wajib gitu di keluarga aku. Kebetulan kalau gue sih nggak ada ya, cuman ada sih kalau di tempat aku ada kayak namanya tuh Balimau. Jadi orang-orang itu mandi di misalnya di danau, di laut gitu, untuk katanya sih itu untuk membersihkan diri katanya. Nah ya udah, tapi aku nggak pernah ngelakuin yang namanya Balimau kayak gitu ya. Cuman kalau aku sih kalau ya ada Ramadan ya besok puasa, ya udah berarti kita prepare buat buka puasa besok apa ya gitu. Oh ya, pokoknya buka puasa seminggu pertama itu benar-benar makanannya harus nikmat. Kayak biar semangat gitu loh. Kalau misalnya dari awal buka puasanya udah kayak nanti kita buka puasanya McD ya gitu, itu kayak kita langsung semangat. Jadi rata-rata sih wajib sih, gak tau kenapa ya, keluargaku tuh pasti ada McD-nya gitu. Pencinta McD soalnya. Itu sih paling yang unik itu. McD pasti harus buka puasa pakai McD. Terus kadang-kadang aku suka minta temenin ayah beli kayak petasan, bukan petasan sih, kembang api. Karena kalau petasan nggak boleh, nggak tahu ya, takut ya say. Jadi lebih kembang api gitu, kayak wajib aja. Kayak setelah buka puasa main kembang api tuh kayak wajib, kalau enggak tuh kayak kurang gitu. Pada bulan Ramadan apa ya? Banyak sih bang. Kalau yang penting sama aku tuh ya nasi sih, nasi yang tetap dengan keseharian, nasi sama lauknya. Tapi aku paling suka cemilan yang kayak apa sih namanya di sini, kalau ubi yang diparut gitu. Kalau di tempat aku namanya itu serundeng, sama ya. Nah, serundeng, jadi itu bisa makan pakai nasi gitu, enaknya kayak gitu. Terus kalau buat dessertnya yang kayak cendol, tapi cendolnya tuh yang kayak cendol yang dari sagu ya gitu, itu enak banget. Terus yang kayak es campur gitu-gitu, aku kayak dari dulu aku makannya kayak gitu-gitu aja sih kalau buka puasa ya, kecuali emang kalau udah lapar banget semuanya dimakan tuh. Itu sih. Sama sih seperti buka, jadi seminggu pertama itu pasti niat banget, mungkin malamnya kita order dulu pakai ojek online. Pokoknya harus yang enak deh pokoknya kalau di seminggu pertama. Tapi sisanya ya udahlah, ya cepet aja deh, yang penting habis itu pengen tidur lagi gitu. Itu kayak gitu kali. Jujur, balas dendam. Pokoknya kayak ditungguin azan nih, berapa menit lagi, 5 menit lagi, udah langsung hajar. Kadang-kadang belum azan, masih ada 5 menit lagi, itu makanannya sudah ready, jadi bener-bener tinggal minum dan lahap gitu loh. Jadi aku udah mempersiapkan diri 10 menit sebelum buka puasa, udah disiapkan semuanya, udah bukan cuma udah jadi makanan, tapi udah diambil-ambilin, jadi udah ready banget. Jadi balas dendam sih aku, jujur. Sering sih, jadi beberapa kali kayak Anak Langit, judul-judul sebelumnya itu juga kita syuting dalam keadaan puasa. Mungkin ngatasinnya emang sih pasti bakal lebih capek, aus banget, tapi caranya sih aku mungkin lebih sering menyendiri aja kali ya. Karena kalau aku udah sama temen, aku nggak bisa kontrol, itu pasti bakal ketawa-tawa, bakal ngobrol, atau mungkin gosip yang bikin dosa ya. Jadi mendingan
menjauh gitu, mungkin kayak abis teh aku ke kamar duluan ya, paling lebih jaga energi aja sih. Tahun lalu sih, jujur sedih banget karena aku terkena COVID di saat bulan puasa dan aku lebaran dengan keadaan isolasi. Kalau di daerahku perbedaannya mungkin di waktu ya. Sini sama daerahku bedanya setengah jam, dan perbedaannya di sini pertama, kalau aku itu buka puasa emang bareng-bareng semua. Kalau di sini kan kadang-kadang ada yang sendiri karena sibuk kerja gitu, karena di sini kan tempatnya orang bekerja semuanya gitu. Kalau di kampung ya namanya kita ada keluarga gitu, kita bisa bareng-bareng makan sama keluarga, buka bareng, nikmatin puasanya, terus buka puasanya, terus sholat tarawehan bareng gitu. Di situ tidur, sahurnya bareng lagi gitu. Kalau di Jakarta emang rame banget ya, kayak heboh banget gitu, karena ini kota besar. Kalau tempat aku itu ramenya di pasar aja sih, dan tempat yang rame lagi itu ya masjid. Nah, di sana tuh orang-orang pada ngumpul-ngumpul, anak-anak remaja-remaja, anak-anak pemuda-pemuda di sana nongkrongnya di masjid. Ntar ya mungkin ada sebagian ya yang orang tua-tuanya sholat, kitanya masih nongkrong nggak sholat taraweh gitu. Ya palingan di sini juga sama sih, orang-orang di sini palingan ya anak-anaknya juga di luar nggak sholat taraweh atau nggak pada ribut semuanya gitu. Nggak jauh beda sih dengan di kampung. Oh kalau pas bulan puasa itu kan identik dengan sholat tarawehnya ya. Nah di sana tuh kalau sholat taraweh ya kitanya palingan dulu ada mencatat itulah yang kayak ustadznya ceramah, kita catat tuh terkumpulin. Ya aku palingan kalau emang temen kan semuanya nggak ada yang catat ya, palingan sebagian yang pinter-pinter tuh yang nurut-nurut tuh dia catat tuh. Kalau aku paling ntar pas orang udah mulai sholat taraweh, aku pergi ke tempat perempuan, ambil bukunya satu, udah salin gitu. Tapi yang beda sekolah, aku nggak mau yang sama sekolah, ntar ketahuan kan kalau kita nyontek gitu. Terus kalau udah di luar pasti beli mercon, atau enggak main petak umpet, atau enggak jailnya keluar, atau main ke pasar matiin sekring orang, sekring lampu gitu. Gitu dulu. Terus main cambuk-cambuk pakai sarung gitu, sampai punggung aku pernah memar kayak disabet gitu, kena sarung gitu. Soalnya ini dia buatnya pakai hati banget gitu, bener-bener kecil banget gitu. Habis itu kayak gitu kena gitu ya, sakit banget sih. Terus kalau pas puasanya aku SMP pernah ada sih temen aku, untungnya waktu itu aku nggak ikut ya. Jadi dia itu nggak puasa, jadi pergilah ke tempat makan. Habis ke tempat makan, tumben-tumbenan Pol PP-nya ini razia gitu pas Jumatan lagi. Ya udah dia makan di dalam, sampai ke dalam tuh Pol PP ngejarnya. Tiba-tiba dia tahu ada orang di sana, terus dibawa dianya ke Pol PP. Aku dikabarin, Ki, gue ketangkep Ki, kata dia. Hah, lu ketangkep kenapa gitu? Gue nggak puasa, batalin puasa tengah hari, gue dijemput Pol PP kata dia. Itu sih serunya bulan puasa, itu banyak cerita sih bareng teman-teman, banyak lagi, cuman kayak perlu mengingat lagi gitu. Ada. Aku tuh kangen dengan suasana bisa ngumpul bareng sama keluarga, buka bareng, terus beli makanan buat buka puasanya bareng-bareng nih. Jadi kita bisa bebas milih apa aja bareng-bareng sama keluarga, terus kita mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Kita nikmatin semuanya, suasananya gitu loh. Jadi itu sih yang dikangenin. Kalau di sini kan sekarang ya kadang sendiri, kadang ya rame-rame sama teman-teman yang lain-lain juga. Kalau di kampung kan kayak wah ini keluarga nih, adek nih, nyokap bokap gitu semuanya ngumpul gitu. Ntar cerita-cerita gitu enaknya.
Itu sih yang gue kangenin. Jujur aku belum pernah seumur hidup sahur on the road, belum pernah. Soalnya nggak dikasih izin sama ayah. Soalnya kan kayak pagi-pagi banget, terus ya serem aja gitu kan anak gadis. Anak gadis. Pokoknya nggak dibolehin, tapi kalau bukber itu boleh banget, dan itu sih yang bikin kangen bukber. Kayak mungkin teman-teman yang udah lama nggak ketemu bisa kontak lagi, bisa ketemu lagi gara-gara bukber gitu. Ya udah kalau gitu itu aja cerita dari aku untuk versi Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih udah dengerin.